teman-teman udah datang dan menyediakan waktunya di hari Minggu ini nih yang aturan istirahat, tapi teman-teman udah bersedia banget nih untuk datang. Nah, sebelumnya aku mengucapkan selamat datang teman-teman di acara Show Media Study X Gamapi Ngobrolin Skill. Nah, sebelum mulai acara, mungkin aku mau cek ombak dulu kali ya teman-teman. Apakah teman-teman nih ada di depan laptop atau enggak nih? Mungkin teman-teman bisa gunain fitur reaction yang ada di platform Zoom teman-teman semua nih. Ayo kirimin nih stiker-stikernya apa aja gitu buat menandakan teman-teman ada nih di sini. Mana nih? Ayo. Wah, udah rame banget nih ya. Oke, pertama-tama teman-teman, perkenalkan nama aku adalah Prima Aprilia dan aku mahasiswi dari program studi Manajemen dan Kebijakan Publik di tahun 2020 dan aku di sini berperan sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua dari awal hingga akhir acara. Oke, selanjutnya aku akan baca ini peraturan roadshow pada siang kali ini. Yang pertama, peserta dipersilahkan untuk memasuki room meeting 10 menit sebelum mulai acara. Yang kedua, ID peserta harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Seluruh peserta wajib mematikan audio atau unmute selama acara berlangsung, kecuali jika saya selaku moderator mengizinkan teman-teman untuk berbicara. Yang keempat, peserta disarankan untuk menyalakan kamera atau menggunakan background yang telah disediakan oleh teman-teman panitia. Yang kelima, peserta dilarang mengeluarkan kata-kata kasar, mengumpat, atau bahkan melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya acara. Yang keenam, pada saat sesi tanya-jawab, peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui room chat atau menyampaikan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan menunggu dipersilakan oleh moderator. Yang ketujuh, peserta diharapkan untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman, aku mau ngasih tahu nih, jadi acara ini merupakan acara yang diselenggarakan dari adanya program kolaborasi antara Divisi MIT dan Biro PSDM Gamapi, di mana keduanya merupakan divisi yang ada di Gamapi nih teman-teman. Nah, aku mau ngasih tahu juga, Gamapi sendiri merupakan himpunan jurusan dari teman-teman mahasiswa dari Manajemen dan Kebijakan Publik atau biasa dikenal dengan MKP nih teman-teman. Keren banget kan? Mungkin bisa banget nih di tepuk tangan online dulu dong, karena kita kan online nih, jadi tepuk tangan virtual dulu dong, karena ini menarik banget nih temanya. Nah, roadshow ini nih mengusung tema besar yaitu Invest and Develop Your TikTok Account. Nah, menarik banget kan teman-teman, siapa sih yang nggak tahu aplikasi TikTok nih pada di era sekarang nih tahun 2021, siapa sih yang nggak tahu TikTok? Karena kan TikToknya lagi menjamur ya teman-teman, karena aplikasi ini digunakan nih dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua pun mengetahui aplikasi ini. Nah, selanjutnya aku mau baca ini susunan acara roadshow pada siang kali ini, teman-teman. Yang pertama, akan ada sesi sambutan dari Ketua Gamapi Mas Ferry. Yang kedua, akan ada pemaparan sesi roadshow oleh teman-teman narasumber yang kece-kece banget, dan selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Nah, untuk sesi ini teman-teman bisa langsung menghidupkan mic atau bisa menggunakan fitur raise hand, sehingga nanti aku bisa memilih di teman-teman. Nah, pada sesi ini juga pertanyaan terbaik dan tercepat akan memenangkan hadiah door prize pada akhir acara. Jadi teman-teman bisa banget mengikuti acara dari awal dan akhir. Dan pada akhir acara juga akan ada sesi foto bersama dan pengumuman door prize tentunya. Jadi teman-teman pulang dari sini nggak bawa tangan kosong. Oke, tanpa nunggu lama-lama dan basa-basi lagi, mungkin langsung kita mulai aja kali ya teman-teman acaranya. Dan seperti yang udah bilang, sesi pertama, waktu dan tempat, aku persilakan untuk Mas Ferry untuk memberikan sepatah atau dua patah kata kepada teman-teman yang udah hadir nih, Mas Ferry. Halo, Oke. Mas Ferry. Halo halo Prima, halo Oke, teman-teman Mas semuanya. Ferry. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini di itu ya, sore semua ya. Ini Jogja lagi mendung teman-teman. Tentunya enak banget ya. Mendung-mendung gini kita ngobrol-ngobrol, terutama terkait dengan masalah TikTok nih yang trennya tahun 2021 ini sangat tinggi gitu ya. Dan tentunya kita juga mengucapkan selamat datang juga dan terima kasih banyak kepada pembicara kita
mahasiswa-mahasiswa hebat dari UGM. Ini ada Mbak Esther dari Fakultas Hukum gitu kan, dan juga Mas Din dari Ilmu Komunikasi Psipol gitu. Terima kasih banyak Mas Mbak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acaranya Gamapi kayak gitu, dan bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ini, calon-calon seleb TikTok handal tahun 2021. Pokoknya output-nya keluar dari sini teman-teman tahu nih bagaimana kemudian invest and develop your TikTok account kayak gitu. Dan kedua, kita juga terima kasih banyak pada teman-teman yang jadi peserta yang sudah hadir. Ini peserta sangat luar biasa, nggak hanya dari teman-teman mahasiswa saja, hanya dari teman-teman UGM, tapi juga lintas universitas, bahkan juga teman-teman SMA juga ada, teman-teman SMP juga ada gitu ya. Jadi ini sangat-sangat luar biasa ya, dari SMP sampai mahasiswa ada di sini kayak gitu. Dan juga khususnya terima kasih banyak buat teman-teman Gamapi, khususnya ini MIT. Kalau teman-teman belum tahu, MIT itu kepanjang dari Media Informasi dan Teknologi, ya kan, yang berkolaborasi dengan PSDM, pengembangan sumber daya manusia untuk pemerintahan yang super ya teman-teman. Dan tentunya trennya sekarang sudah luar biasa TikTok gitu kan. TikTok sudah nggak bisa lagi diasosiasikan dengan kealean. Kalau dulu kan mungkin ya tren awal-awal TikTok alay nih. Sekarang sudah nggak tren gitu teman-teman. Bahkan sekarang di dunia digital itu mainnya marketingnya itu semua menggunakan TikTok gitulah. Gak hanya Instagram tapi juga TikTok. Bahkan muncul namanya seleb TikTok yang kita hadirkan juga di sore hari ini kayak gitu. Pokoknya monggo ini bisa dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya teman-teman ya. Jadi dulu pernah ada sebuah cerita gitu kan, ada seorang nenek-nenek yang kemudian dia datang ke sebuah rumah gitu kan, dia gedor-gedor, tok 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 tok, dia bilang yuk develop TikTok ya. Agak garing ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tentunya pokoknya habis ini itu ya, mungkin nanti bisa di-share juga akun TikTok teman-teman di kolom komentar, kita bisa saling follow TikToknya, kita bisa saling follow-followan, kita bisa saling naikin profil ataupun akun kita masing-masing. Terima kasih banyak teman-teman sudah waktunya. Semoga bermanfaat acara pada sore hari ini, luar biasa untuk kita semuanya. Selalu sehat, salam luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin beri tepuk tangan yang meriah dulu nih buat Mas Ferry, walaupun tadi ada sedikit promosi diri gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ferry sambutannya kepada teman-teman yang udah hadir siang hari ini. Nah, selanjutnya aku mau bacain nih CV dari kedua pembicara yang keren-keren ini. Dan for your information aja, selain sebagai influencer, bintang tamu kita ini juga aktif loh di berbagai kegiatan organisasi yang ada di kampus. Jadi keren banget kan ya. Dan mungkin langsung aja kali ya teman-teman panitia bisa menampilkan CV kedua pembicara yang keren gitu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin yang pertama akan kubacakan CV dari Kak Esther dulu ya. Kak Esther ini nama lengkapnya adalah Esther Natalia Dominic Lubis, dan Kak Esther ini bisa dipanggil dengan Esther aja, Kak Esther gitu ya. Kak Esther sendiri merupakan mahasiswi Fakultas Hukum UGM angkatan 2019. Nah, selain menjadi mahasiswa, Kak Esther juga merupakan seorang founder dan CEO dari platform Produktif Kuy, dan sebagai Manager of TikTok Talent di academic.id. Keren banget kan ya. Nah, nggak kalah keren juga nih pembicara kedua kita, ada Kak Muhammad Dikrij Anaba Santoso, atau teman-teman bisa memanggilnya dengan Kak Din gitu, atau kalau di FYP teman-teman udah mengenalnya itu Opa Din gitu ya. Nah, Kak Din ini selain menjadi TikToker, Kak Din juga merupakan seorang mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi UGM angkatan 2019 nih teman-teman. Nah, selain jadi mahasiswa juga, Kak Din juga nih menjabat sebagai tim leader marketing di ISEC UGM. Nah, pasti udah jago banget nih bahasa Inggris atau apapun. Nah, pokoknya keren banget deh kedua pembicara kita. Nah, jadi Kak Esther ini ya TikToknya itu mungkin teman-teman udah nggak asing kali ya, TikToknya Kak Din ataupun Kak Esther gitu. Jadi kalau mungkin aku mau kasih tahu lagi, TikToknya Kak Esther tuh Esther Lubis, sedangkan dari Kak Din tuh The Happiest Boy Ever. Tapi kayaknya nggak usah dikasih tahu juga, teman-teman juga udah tahu lah, sering warawiri di FYP teman-teman semua gitu. Nah, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita akan ke acara inti langsung aja kali ya. Dan sebelumnya mungkin teman-teman kalau ada yang mau makan-makan, nyambi tugas, ataupun ngapain gitu, nggak apa-apa. Asal tetap di-unmute dia teman-teman. Nah,
di acara inti kita yaitu ngobrol-ngobrol dan berbagi tips nih kepada pembicara, dan untuk teman-teman mungkin bisa disiapkan alat tulisnya, barangkali ada yang mau dicatat gitu kan, karena pasti bakal banyak insight-insight baru nih yang akan dibagikan oleh teman-teman pembicara. Nah, jangan lupa aku ingetin lagi sebelumnya, pada sesi tanya jawab nanti, teman-teman bisa banget langsung gunakan fitur raise hand-nya, dan nanti aku akan ngasih tahu siapa nih yang bakal menanya, karena penanya terbaik dan tercepat nih memenangkan door prize gitu teman-teman pada akhir acara yang diumumkan nanti. Jadi jangan pergi dulu kali ya. Mungkin apakah Kak Din dan Kak Esther udah ada di sini? Yes, halo, halo. Halo Kak Esther, mungkin Kak Din di mana ya? Halo. Oke. Nah, keren banget. Aduh, dipin lagi. Sebelumnya, iya, oke Kak Din. Sebelumnya mari kita sambut dulu nih narasumber kece kita, Kak Esther dan Kak Din, dengan beri tepuk tangan di virtualnya nih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua. Halo Kak Din, halo Kak Esther. Apa kabar nih Kak Esther? Halo Halo Prima. Halo semuanya. Aku baik, halo. Halo, aku juga alhamdulillah Kak sih. Esther dan Kak Din ini lagi di mana nih posisinya, di Jogja kah atau lagi pulang kampung nih? Aku lagi di Pekanbaru. Riau. Kalau Kak Din sendiri ada di mana nih? Aku ada di rumah sih. Rumah aku tuh ada di Temanggung, Jawa Tengah. Oke, jadi emang lagi nggak di Jogja nih ya berarti posisinya ya Kak Esther dan Kak Din. Iya, belum. Lagi balik aku. Yoi. Masih online juga, jadi ya di rumah aja lah ya gitu ya Kak. Oke, ini acara kita santai kali ya Kak Esther dan Kak Din, kita juga semuanya gitu biar ya udahlah gitu. Nah, mungkin langsung aja kali ya Kak. Nih dari teman-teman semua kan nggak, siapa sih yang nggak tahu Kak Esther dan Kak Din ini yang udah sering warawiri nih tiap hari di FYP teman-teman nih. Siapa kan yang nggak tahu? Nah, wah malu-malu nih. Nah, kan terus mau nanya nih, mungkin teman-teman juga penasaran nih, dari Kak Esther dan Kak Din ini awal mulai kenal TikTok tuh gimana sih? Kan TikToknya lagi rame-ramenya nih tahun 2021, kan dari tahun 2020 kan. Nah, mungkin teman-teman mau nanya nih, awal mulai kenal TikTok itu kapan dan gimana gitu ceritanya? Mungkin dari Kak Esther dulu mungkin. Ini tuh emang ada musiknya ya? Atau cuma aku aja? Emang ada musiknya kan? Iya, ada musiknya biar kayak roadshow. Soalnya aku bingung, tiba-tiba ada. Iya, bagus, keren. Aku pertama kali kenal TikTok tuh sebenarnya dari 2019, tapi itu cuma tahu, nggak download. Tahu, yang waktu zaman ubur-ubur itu tau nggak sih? Yang zaman itu, nah terus gitu ya? Iya, nah terus habis itu kan itu 2019, which is aku masih maba ya. Nah, tapi dulu tuh orang-orang tuh kalau ngomongin TikTok tuh masih yang kayak apa sih TikTok kayak gitu. Terus habis itu aku main pulang ke Pekanbaru, Natalan, tahun baru, aku main TikTok pertama kali iseng aja bikin video sama teman-teman gerejaku. Tapi itu cuma kayak joget-joget gitu doang, yang kayak ubur-ubur gitu-gitu kan. Ya udah, terus habis itu COVID, balik ke rumah lagi kan di Pekanbaru. Terus ya udah download TikTok tapi cuma nonton. Jadi pertama kali aku bikin konten itu around Juli, tapi FYP-nya itu waktu Agustus 2020. Dari situ akhirnya aku nggak tiap hari banget sih bikin konten, baru tiap hari banget tuh mulai September lah kayak bikin konten. Agustus itu pertama kali FYP. Dari situ akhirnya aku kayak, oh kayaknya enak nih main TikTok gitu. Tapi aku nggak fokus ke angkanya sih, fokus ke gimana aku bisa senang aja bikin konten. Kayak gitu sih aku software Prima. Mungkin masih commit, oke. Jadi Kak Esther ini bisa dibilang iseng-iseng gitu ya awalnya, dan akhirnya sekarang jadi terkenal gitu ya Kak Esther. Keren banget nih mulai dari iseng-iseng. Nah kalau Kak Din sendiri gimana nih asal mulai kenal TikToknya gitu? Kak Din bisa ketawa dong, itu sampai aja gitu. Wah. Jadi gimana nih Kak Din, mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman nih ceritanya. Kalau aku sendiri sih jujur kalau kenal TikTok ya, atau TikTok itu mungkin dari tahun 2018 waktu aku masih SMA. Itu aku tahu karena salah satu adik kelas aku tuh dia kayak seleb TikTok. Sekarang followers dia kayak udah hampir 700k kalau nggak salah. Nah, dia tuh kan sering banget bikin TikTok kan. Terus kayak aku
kayak suka aja ngeliat konten dia, terus ya udah, tapi kayak ya biasa lah kayak orang-orang awam tentang TikTok kayak masih nganggap alay dan segala macem gitu kan. Terus pandemi udah lompat nih ke 2020, udah 2 tahun berikutnya. 2020 tuh aku mulai download TikTok itu April deh kalau nggak salah, April, sama kayak Esther cuma buat nonton-nonton doang. Terus kayak aku kan kepo tuh kan, TikTok kan banyak fitur, banyak efek yang lucu-lucu gitu kan, seru-seru gitu. Terus ya aku coba salah satu, terus aku upload. Terus aku nggak tahu kayak TikTok tuh serandom itu banget, dan video pertama aku pun viewersnya langsung kalau nggak salah 700-an apa ya, kayak oh my god, kayak kaget gitu loh. Itu aja aku belum punya followers apapun, dan tiba-tiba udah langsung kayak 700 gitu kan ya, walaupun kayak cuma 700 gitu, tapi kayak bangga banget gitu nggak sih, kayak video pertama langsung gitu. Nah itu terus kayak ya udah kan, kayak dulu aku aduh malu bilangnya, aku kan dulu SMP SMA gitu kan kayak ya sering tampil dance gitu kan, kayak I was a dancer gitu. Dan semenjak kuliah apalagi pandemi itu kan udah nggak bisa ngedance lagi, karena kayak ya susah nemuin komunitasnya, susah nemuin teman-teman yang sama dancer. Dan aku tuh tahu kalau dance itu diapresiasi banget di TikTok gitu loh. Kalau misalkan aku upload konten dance di Instagram mungkin kayak oh ya udah sepi gitu. Tapi kalau di TikTok itu rame gitu loh kalau ngedance. Jadi aku ya awal-awalnya konten-kontennya tentang dance TikTok gitu sih, yang kayak ya simple-simple, kayak yang gimana gitu. Nggak yang ribet-ribet gitu. Terus kalau ngomongin tentang FYP yang pertama, FYP pertama itu mungkin ya sekitar sama sih kayak Esther, kayak akhir tahun 2020-an gitu. Dan sampai sekarang pun jujur ya, aku tuh awalnya main TikTok tuh nggak sebagai kayak nggak niat gitu loh, karena aku lebih ke jadiin TikTok tuh sebagai second account aku gitu. Jadi aku tuh dulu awal-awal di TikTok tuh kayak cuma curhat-curhat gitu loh. Misalkan kayak aku pernah ke Indomaret, terus tapi Indomaretnya tutup, terus aku kayak curhat lewat TikTok gitu, kayak ininya kayak nyampah aja gitulah di TikTok gitu. Mungkin sampai sekarang ya gitu. Dan aku pun kayak juga pernah hiatus lama banget, dan followersnya nambah naik gitu, kayak naik turun gitu. Jadi kayak dinamis banget gitu sih. Tuh. Oke, ceritanya menarik banget. Jadi dua-duanya ini berasal dari keisengan, dan Kak Adin ini sekaligus menyalurkan minat dan bakat nih di bidang dance-nya gitu ya Kak Adin ya. Wah, keren banget nih. Mungkin teman-teman siapa tahu aja yang mau jadi artis TikTok juga atau TikTokers, mungkin dari iseng-iseng siapa tahu aja tiba-tiba naik kan, kayak Kak Adin ini bisa juga nih, keren banget. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, pasti kan TikTok itu dari nol juga kan, kayak Instagram ya, kayak platform lainnya followersnya. Nah, gimana sih kayak cara membangun akunnya gitu Kak, dari nol sampai sekarang sebesar ini ke dua-duanya gitu. Mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Mungkin Kak Din dulu gitu, gantian. Kalau membangun akun dari nol sampai sekarang, ya walaupun sekarang masih dibilang dikit lah ya kalau dibanding sama punya Esther, itu mungkin lebih kayak ya terima kasih kepada adanya konten-konten aku yang masuk ke FYP orang kali ya. Jadi ya kayak awal itu aku tuh kayak cuma nggak niat banget gitu loh bikin TikTok, kayak cuma joget-joget gak jelas doang, bikin cuma buat asik-asikan doang sama temen gitu kan. Terus pertama kali konten aku yang FYP itu, ya dulu pernah ada lah, aku kan konten aku kan mungkin 90% tentang K-pop kan ya, karena aku juga kayak suka K-pop gitu. Nah dulu kan ada kayak drama di K-pop, kayak ya itu kan aku hobi banget kan julid, terus aku julid lewat TikTok gitu. Terus kayak ya FYP kan alhamdulillah. Terus ya kayak itu followersnya kayak cuma naik, kayak cuma jadi 100 atau 200-an gitu kan. Terus habis itu ada lagi, aku kan juga tahun lalu itu apa sih namanya, jadi panitia PPSMB kan, jadi Kovas kan. Nah itu tuh aku tuh joget anthem itu loh, joget anthem di pantai sama teman-teman Kovas aku yang lain. Nah itu FYP juga, terus naiklah jadi kayak 500-an gitu. Terus habis itu ada lagi konten aku yang ya tentang K-pop lagi, terus FYP lagi. Dan itu waktu FYP yang video ini nih langsung dari 500-an ke 9.000 gitu tiba-tiba dalam satu hari. Nah ya intinya gitulah, kayak banyak konten aku yang FYP alhamdulillah, dan kayak nambah followers gitu. Tapi dalam kurun waktu kurang dari setahun itu, aku sempat ada kayak yang naik drastis, terus sempat ada yang kayak turun drastis, terus kayak naik turun karena ya beberapa konten aku sensitif kali ya, jadi kayak apa sih ini orang nggak jelas banget bikin konten gitu kan. Terus ya gitu deh, karena aku juga pernah tersangkut beberapa drama jadi kayak sekarang agak susah ya mau naikin followersnya gitu. Lanjut aja mungkin ke Esther.
Oke, kalau saya sendiri gimana nih Kak? Bangun TikToknya dari nol sampai sekarang besar, sampai aku lihat tuh punya platform gitu ya Kak, Produktif dan mungkin bisa ceritain sedikit juga kali Kak Esther gitu, buat teman-teman yang udah datang. Oke, thank you. Tadi aku dengar cerita Dean ya. Eh, tapi first of all, kalau produktifku itu duluan dari aku main TikTok. Jadi aku emang nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Produktifku was my platform with my friends. Memang kita build dari Februari 2020 dan sekarang udah 1 tahun 4 bulan. Jadi itu beda. And TikTok is my personal account. Jadi nggak ada korelasinya sama sekali. Bukan berarti kayak beda kalau misalnya produktifku punya TikTok. Terus kalau misalkan konten TikTok yang gimana caranya aku bisa dari 0 followers sampai sekarang aku baru cek sih around 350K. Aku baru lihat naik. Tapi aku soalnya gak pernah cek followersku karena kalau misalkan aku cek followersku, aku tuh selalu insecure karena aku tuh berteman dengan teman-temanku yang followersnya lebih banyak. Kalau misalkan aku lihat dari kuantitas angkanya, nanti aku jadinya insecure gitu kan ya. Tapi aku fokus ke bikin video tiap hari. Jadi aku nggak peduli viewersnya berapa, yang penting aku kasih value ke orang-orang kayak gitu. Dari yang aku suarakan. Terus pertamanya itu kan aku tadi belum sebut, aku konten pertama yang aku FYP itu aku tuh kasih tahu fasilitas kalau masuk ke UGM. Jadi tiba-tiba tuh tembus 700K viewers, terus followersku jadi 10K. Terus kan tiba-tiba dalam sehari. Terus udah naik aku 10K followers. Dari situ aku fokus bikin konten hukum, bukan konten tentang UGM karena aku lagi di Pekanbaru kan. Jadi aku nggak ada kesempatan untuk videoin sana sini gitu loh. Jadi ya udah aku bahas aja tentang studi kasus hukum atau yang aku pelajari di kampus. Dan ternyata banyak orang yang bahkan orang tua gitu yang follow aku karena aku bahas soal hukum. Jadi kayak mereka tuh bahkan sampai DM aku tentang permasalahan mereka, tentang tanah, tentang segala macam yang benar-benar belum pelajari gitu loh. Aku masih semester 2, tapi mereka udah nanya tentang kayak litigasi, non litigasi, mereka udah tanya tentang hukum perdata lah as well gitu ya, permasalahan-permasalahan. Terus ya udah dari situ aku akhirnya menjadikan TikTok ini sebagai tempat aku untuk sharing aja. Karena kebetulan aku tuh emang orang yang suka cerita. Jadi aku tipe orang yang ngomong gitu loh. Jadi kalau ada platform yang ada ya why not gitu loh. Akhirnya ya udah, puji Tuhan sih naik followersnya. Jadi aku by the way, tau gak sih Din, aku tuh follow kamu waktu itu, terus aku DM, aku minta follow back, terus gak di follow back. Terus habis itu aku unfollow, terus aku nggak pernah follow lagi. Jadi dulu tuh padahal followersku lebih banyak daripada followers Din. Terus aku minta follow back kan, terus gak di follow back karena kan aku lihat ini orang anak UGM, terus gue yang kayak gue pengen dong punya temen anak UGM tiktokers juga. Soalnya di FH tuh dikit kan yang main TikTok, bahkan kayaknya nggak kelihatan gitu loh. Bahkan anak UGM aja yang temenan sama aku TikTok tuh Ilma, ada kalau kalian tahu anak aktuaria, sama Dimas anak FKH, dia followersnya 1 juta kan. Terus ya udah gitu-gitu. Tapi itu gue kenalnya waktu gue udah 2021 ya, bukan 2020. Nah kalau aku follow Din itu dari 2020. Terus habis itu kayak waktu aku cek DM-nya, itu tuh kalau misalkan kita nggak follow back orang tuh DM-nya kelihatan nggak sih Din? Kelihatan nggak sih kalau misalnya lo nggak follow back? Setahu gue, kalau gue DM soalnya, masih ada nggak ya DM-nya? Aduh. Coba deh gue cek. Coba Din, berikan klarifikasi kepada Kak Esther. Terus ya udah ada kan segala macam. Pokoknya fokus aja, caranya kamu tuh fokus bikin konten dan kamu konsisten. Jadi kamu nggak usah lihat angkanya. Aku kalau viewersku turun, misalkan aku udah nonton, terus yang nonton cuma 6.000 misalkan, ya udah aku tetap bikin video terus sampai satu hari itu 5-7 video wajib aku post tiap hari kayak gitu loh. Jadi aku memang tuangkan idenya. Jadi kayak malam-malam aku kayak ketik di notesku kayak aku bakal bikin konten apa besok bla 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 kayak gitu. Jadi konsisten untuk bikin konten, jangan fokus ke angkanya, fokus ke value yang kamu kasih dan infonya bermanfaat. Dan pastikan kalau kamu udah get into social media dan udah punya jejak digital seperti ini, make sure kamu tahu apa yang kamu keluarkan dari mulut kamu. Karena nanti itu tuh sekali kamu post tuh, kalau udah ke-share ke kanan kiri itu kamu nggak bisa nggak akan pernah hilang gitu loh. Aku waktu udah 10K langsung dibilang sama adikku, nah dari sini
ada 10.000 orang kali 2 mata, berarti 20.000 mata yang lihat kontenmu, kata adikku gitu kan. Jadi please mikir sebelum nonton, nanti malah jadi bumerang buat dirimu sendiri. Jadi puji Tuhan sampai hari ini gue setiap ngepost tuh mikir-mikir sih, jadi supaya nggak ada drama, karena TikTok lumayan krusial ya Bun untuk kehidupan hari ini, jadi begitu. Separ gitu sih Prima. Wah, keren banget nih. Berarti kunci suksesnya itu dari keduanya aku mungkin bisa ambil kesimpulan itu harus fokus gitu ya terhadap value, jangan ngelihat ke angkanya gitu ya. Karena kan sekarang nih anak-anak muda biasanya pada ngeliatnya angkanya gitu. Karena aduh kalau nggak semangat gitu karena angkanya kecil. Ternyata emang itu salah besar ya gitu ya Kak. Nah oke, seru banget nih ceritanya. Beda selanjutnya nih Kak, kan ngomongin ada algoritma nih Kak. Kan kalau di YouTube ini ada tuh algoritma YouTube. Nah kalau TikTok sendiri ada nggak sih Kak? Atau misalnya kalau kita nyari terus-terusan tentang K-pop, tuh bakal keluar K-pop terus atau gimana tuh Kak? Mungkin bisa diceritain sedikit gitu ke teman-teman semua. Dari Kak Esther sekarang. Oke, dari aku ya. Kalau setahu aku, dulu waktu followersku di bawah 100K, aku tuh selalu post di jam 1 sama jam 7. 1 siang, 7 malam gitu. Kalau pokoknya di atas jam 9 aku udah gak berani post dulu waktu followersku di bawah 100K. Tapi pas followersku di atas 100K, aku post jam 2 pagi juga aku gak masalah. Jadi aku udah gak peduli jam. Jadi kayak postnya bebas. Terus kalau algoritma tuh benar, kayak misalkan aku tuh kan sering nyari soal buku ya, sering di buku gitu. Tapi yang ngetik di bagian search-nya gitu loh, kayak self-development books gitu. Nah nanti tuh yang masuk di FYP itu tuh orang-orang yang nge-review buku-buku. Sama halnya kalau kamu lagi sering banget ngelihat soal Shopee gitu loh, yang promo-promo atau skincare, nanti tuh yang muncul itu, kayak gitu-gitu. Di luar dari waktu di For You page ya, bukan yang following page. Nah, kayak gitu sih algoritmanya. Tapi biasanya tuh kalau misalnya kita kerja sama brand atau kita kerja sama campaign tertentu tuh dia pasti request post itu around jam 7, jam 6, jam 8 malam karena itu benar-benar golden time-nya gitu kalau misalkan mau posting. Tapi itu by mereka ya. Kalau dari aku sih biasanya aku melihat dari request para kayak perusahaan-perusahaan gitu, kalau misalkan lagi collab tuh pasti kayak mereka bilang postnya jam 4 sore atau enggak jam 7 malam ya. Ya aku ya aja gitu loh. Ikutin mereka gitu. Tapi kalau misalkan aku sih melihatnya sih aku lebih senang nge-post pas aku jam-jam 8 malam. Aku justru nggak suka post siang-siang. Karena kayak aku lihat orang tuh baru benar-benar megang HP itu jam-jam 9 malam nggak sih? Jam-jam udah jam-jam 10 gitu-gitu tuh baru udah kayak kelihatan. Apalagi kalau dia follow. Terus gini caranya, kalau dia ngelihat video kamu dari awal sampai akhir, gini, aku pernah ikut waktu itu kelas bareng Kak Gerald Vincent, dia TikToker followersnya ada jutaan. Kalau kamu post video, terus habis itu tuh pertama kali video kamu tuh akan di-share ke 10 orang pertama. Nah, kalau dari 10 orang pertama ini ngelihat video kamu dari awal sampai akhir, itu akan di-share lagi ke habis itu 50 orang. Baru kalau dari 50 ini dilihat lagi sampai akhir, dan habis itu di-copy nanti ke 100 orang, 1000 orang, sampai ke 10.000 kayak gitu-gitu, di luar dari followers kamu. Makanya tadi Din bisa awalnya tuh 700, pertama tuh ke 10 orang dulu. Ternyata dari 10 orang itu ngeliat videonya dari awal sampai akhir, di-share. Nah, semakin banyak di-copy, semakin banyak orang nonton, nggak di-skip. Maksudnya nontonnya tuh nggak cuma kayak 15 detik awal, itu tuh video bakal FYP gitu loh. Jadi make sure nggak clickbait, dan juga kontennya tuh dari awal tuh, apalagi kalau misalkan kita lagi promosiin brand gitu atau misalnya endorsement, itu kan kita nggak boleh ya kayak kita langsung kasih tahu ini produknya, beli ini, nggak boleh kan. Kita harus cerita dulu apa segala macam supaya dia nonton sampai akhir, dan habis itu dia bisa jadi FYP kontennya, jadi nonton banyak. Jadi di belakang dari brand yang kamu jual tuh ada cerita di balik itu semua. Nah gitu sih guys biasanya tipsnya. Dan after kamu post video, itu coba deh kamu live TikTok. Nah itu tuh video kamu bakal naik biasanya kayak gitu. Wah, menarik banget nih ceritanya. Jadi kayak ada tips and triknya tersendiri gitu ya Kak Esther. Nah kalau Kak Din sendiri gimana nih? Soalnya aku juga pernah ngeliat Kak Din ini live gitu juga kayak gitu. Gimana nih kalau Kak Din? Kalau aku ya, jujur ya, ini jujur aja, aku tuh orangnya tuh mungkin dari semua sosmed yang aku punya tuh, TikTok mungkin yang paling jarang aku buka. Karena ya itu, dari awal mungkin sampai sekarang ya, aku tuh
TikTok tuh cuma kayak iseng-isengan doang gitu loh. Jadi kayak aku buka TikTok, ini beneran ya, aku buka TikTok tuh cuma buat upload konten, terus udah aku close gitu. Buka lagi kalau misalkan ya emang gabut atau pengen lihat kayak udah dapat berapa viewers sih gitu. Jadi kayak mungkin kalian sendiri mungkin ada yang nonton TikTok aku, mungkin kayak kalian nge-scroll di komennya kayak aku nggak pernah balesin komen, aku nggak pernah nge-like segala macam, karena ya aku emang kalau ada notif tuh nggak pernah aku buka gitu. Dan terutama mungkin DM-nya dari Esther itu nggak aku buka, karena DM pun sama sekali nggak ada yang aku buka, kecuali yang mutualan ya, karena mungkin beberapa orang yang aku follow backin tuh yang emang kenal, tapi mungkin nanti aku follow Esther sih, dan Esther mungkin nggak harus nge-follow aku karena konten aku kayak K-pop gitu, jadi mungkin kamu nggak paham. Tapi Aku konten juga kamu K-popers, tenang aja. Oh, oke, Aku juga mantap, K-popers kok, mantap. tenang. Kita bertiga K-popers. Oke, gitu. Dan kalau misalkan ngomongin tentang algoritma ya, aku jujur agak kurang tahu. Tapi kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, konten aku yang pertama kali FYP itu aku postingnya jam 10 pagi. Itu kayak aku nggak nyangka banget bakal FYP, soalnya kan jam 10 pagi itu kayak bukan jam krusial banget gitu loh. Jam 10 pagi itu orang-orang masih pada sibuk, beraktivitas, atau mungkin kayak bobok pagi, nggak tahu lah, pokoknya kayak gimana gitu. Tapi aku jam 10 pagi itu upload konten, tiba-tiba kayak FYP gitu, kayak aku kaget, dan semenjak itulah aku kayak termakan oleh jam 10, jadi hari-hari berikutnya aku kalau upload video itu jam 10. Tapi terbukti nggak selalu FYP, karena algoritma TikTok tuh emang nggak tahu gimana, kalau dari pengalaman aku sih serandom itu. Dan FYP itu sendiri itu ada yang instan, ada yang enggak, ada yang mungkin dalam waktu bisa 1 jam udah dapat berapa ribu, ada yang mungkin dari pengalaman aku sendiri 2 atau 3 hari baru FYP, karena aku pernah bikin video beberapa kali kayak sehari itu kayak cuma berapa ya, mungkin nggak nyampe 1.000, misalkan cuma sampai 700-800, terus aku udah ketimbun sama video-video yang lebih baru lagi. Tapi beberapa hari berikutnya video-video aku yang lama itu tiba-tiba udah kayak jadi kayak 100k gitu, kayak aku kaget, karena emang algoritma TikTok tuh kayak serandom itu gitu. Kalau tadi Esther jelasin yang tentang video pertama yang kita upload itu kesebar ke 10 orang pertama, terus nanti habis itu nyebar-nyebar lagi. Kalau yang aku tahu, ini juga bukan dari pengetahuan aku sendiri ya, aku dikasih tahu sama adik kelas aku waktu SMA itu yang sekarang jadi seleb itu, katanya sih kalau misalkan anggap aja aku sama Esther tuh punya algoritma yang sama, maksudnya sebagai seorang K-popers yang FYP-nya isinya kayaknya K-pop semua gitu. Jadi kalau misalkan Esther nge-like video aku, itu nanti video aku bakal muncul di followersnya Esther gitu, karena algoritmanya sama. Kecuali kalau Esther nge-like video aku, tapi kita punya algoritma yang beda, itu nggak bakal muncul video aku di followersnya Esther. Aduh, ngomongnya gimana sih? Nah, gitulah pokoknya gitu ya. Nah, terus aku setuju banget sama yang tadi diomongin Esther. Kalau kita habis upload konten terus nge-live, itu nambah banyak sih. Karena jujur, coba aja kalian lihat, scroll di FYP kalian, kadang tuh konten yang masuk di FYP tuh orangnya lagi nge-live gitu loh. Biasanya sih gitu. Karena aku tuh jarang banget nge-scroll FYP, alasannya adalah kadang tuh konten-konten di FYP tuh bikin aku emosi gitu. Kayak misalkan nge-stitch video orang, ngomenin apa, itu tuh aku kadang tuh kayak kebawa emosi gitu loh. Jadinya makanya kayak, enggak deh gitu. Jadi kayak jarang banget aku nge-scroll TikTok. Tapi kalau misalkan aku nih suka K-pop, apakah FYP ku isinya K-pop semua? Mungkin 90% iya, tapi 10%-nya mungkin enggak. 10%-nya itu bisa dari video-video yang lagi FYP aku. Jadi mungkin 90% itu yang sealgoritma, maksudnya yang setema apa yang kita sukai, 10%-nya mungkin random gitu. Mungkin ya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan mungkin yang agak fascinating, yang agak wow gitu, kenapa kita suka K-pop, FYP kita bisa K-pop semua, karena mungkin video-video yang kita like itu hashtagnya hashtag K-pop, misalkan BTS, hashtag EXO, hashtag apa, jadi mungkin video-video berikutnya yang muncul tuh ya yang berhubungan sama itu. Karena kan aku ya dari Ilkom ya, aku agak belajar sedikit tentang sosmed gitu. Dosen aku, aduh ini nggak disponsorin sama TikTok, kan acaranya aku pengen nyinggung sosmed sebelah soalnya. Udah nggak apa-apa ya. Jadi tuh mungkin anggap aja Instagram itu kan di explore itu kan juga algoritmanya kayak random banget kan, tapi foto-foto yang kebanyakan muncul itu foto-foto yang mungkin kita tertarik gitu loh buat lihat. Nah itu tuh mungkin bakal lebih agak serem daripada TikTok ya. Jadi tuh kalau ini berdasarkan pengalaman pribadi, bukan satu dosen tapi beberapa dosen aku. Jadi tuh mereka tuh nggak nge-like foto, nggak ngapa-ngapain, cuma sekedar ngomongin aja fotonya bisa muncul gitu loh.
Jadi kan dosen aku ada yang suka kayak fotografi gitu kan. Jadi explore-nya munculnya kayak foto-foto panorama gitu-gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu lagi ngomongin Ariana Grande kalau nggak salah sama dosen lain, ngomongin Ariana Grande bla 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 bla. Dia buka explore Instagram dia, isinya jadi foto-foto Ariana Grande gitu loh. Jadi seserem itu. Karena aku juga pernah nge-review film buat tugas kuliah, ada film dokumentari di Netflix, aku lupa apa namanya. Itu tuh gerak-gerik kita main sosmed tuh dipantau gitu loh sama yang punya sosmednya, maksudnya sama perusahaannya gitu. Berapa lama kita nonton, berapa detik, apa kita nge-share atau enggak, kita nge-like atau enggak, terus kita ngelihat atau enggak gitu tuh kayak pada tahu, pada dipantau gitu loh. Jadi kayak ya serem gitu sih. Betul tadi ngomongin apa sih aku lupa. Algoritma ya, ya intinya Iya, gitu. Gitu, gitu. Oke, Udah. menarik banget nih jawaban dari Kak El. Ya kan followers Kak Esther dan Kak Adin ini nggak bisa bilang sedikit juga ya, karena udah ada Kak-nya di belakang itu udah banyak gitu ya. Nah, aku mau nanya gimana sih kayak cara Kak Esther dan Kak Din ini bisa memaintain followers atau menjaga gitu kepercayaan dari followersnya gitu, gimana? Mungkin dari Kak Esther dulu kali ya. Yang kayak aku bilang tadi sih, Prima, yang kalau misalkan bikin konten tuh konsisten. Jadi kamu nggak berfokus ke ke viewersku dikit, aku malas bikin konten lah kayak gitu. Jadi kamu kalau memang mau bikin konten ya wes gitu loh, ya bikin, kayak dipaksain gitu loh harus bikin. Tapi boleh kalau prepare banget sih lebih bagus. Kalau aku tuh lebih suka kayak aku misalkan hari ini, kalau misalkan aku tahu besok aku banyak kegiatan, hari ini aku ada kosong, 1 jam aku produce around 10 video, terus baru besok aku taruh draft semua. Jadi besok tinggal post satu gitu. Apalagi selama UAS atau ujian UTS, kan UGM agak itu ya, agak menyebalkan. Jadi terus kan sementara post gak mungkin, aku tuh gak mungkin, karena kalau kita bisa hilang dari peredaran kalau kita nggak post tiap hari. Terus habis itu post aku buat kayak minggu sebelumnya gitu, jadi besok tinggal kayak tinggal post aja gitu, kayak gitu caranya. Gitu. Nah, kalau Kak Dian sendiri gimana nih cara menjaga followersnya gitu? Kan udah banyak nih followersnya. Ini kayaknya nggak relate ya sama aku, kan tadi aku udah ceritain kalau followersku sempat naik turun itu karena ya gitu, sama kayak yang Esther omongin tadi, kalau misalkan kita followersnya udah banyak nih, itu harus lebih dijaga gitulah, mungkin lebih disaring ini kira-kira kontennya sensitif nggak ya, kalau emang kalian niat pengen nambah followers sih lebih disaring lagi, jangan yang terlalu menyinggung, jangan yang terlalu menyebabkan drama, kecuali kalau emang kalian pengen narsis karena kalian dibenci gitu ya, tapi janganlah gitu kan. Adalah ya kan beberapa akun TikTok yang kayak emang mereka tuh sengaja menjadikan karakter, maksudnya ngebikin mereka karakter yang jadi dibenci orang-orang gitulah. Kalian pasti tahu TikTokernya siapa yang kayak nyebelin itu, tapi sebenarnya mereka tuh kayak cuma karakter gitu loh, kecuali emang kalau kalian pengen kayak jadi kayak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih ya gitu, aku sempet aku kan emang orangnya suka banget julid kan ya, nah jadi aku asal julid di TikTok, nggak nyangka videonya bakal FYP tuh ternyata bakal FYP, terus kayak ya gitulah drama, terus jadi banyak yang nge-unfollow gitu-gitu. Jadi tips dari aku hampir sama kayak Esther, jadi konsisten gitu, karena kita tuh jujur nggak tahu video kita yang mana yang bakal FYP gitu. Jadi sering-seringlah bikin konten, jangan terus kayak tiba-tiba berhenti. Jujur dari pengalaman aku sendiri, semakin sering aku rutin bikin konten tuh semakin banyak video aku yang FYP, rather than kayak waktu aku kayak hiatus gitu, aku bikin video lagi jadi nggak FYP gitu, jadi kayak kurang gitu. Terus apalagi ya, menjaga kepercayaan followers itu mungkin membahas topik yang sama. Ya, jadi gini kan, followers pertama aku kan tentang, karena mereka nge-follow aku tentang video aku yang viral itu ya, yang apa sih, yang nilai matematika aku jelek, yang rambut aku masih putih itu. Nah itu kan orang-orang pertama nge-follow aku gara-gara video aku yang itu. Jadi banyak banget yang nge-DM aku di Instagram, di TikTok, ngomen itu tuh kayak aku seakan-akan tipe AJP gitu loh, kayak, Kak, aku UTBK nilainya segini, keterimanya di mana lah, mana gue tahu, emang gue yang nerima lu gitu kan, kayak nggak tahu gitu. Terus makanya aku nggak pernah scroll komen, nggak pernah scroll DM semenjak yang itu, kayak soalnya pada minta saran-saran gitu loh, aku kan nggak tahu gitu kan siapa tahu yang aku alamin
nggak sesuai sama yang bakal terjadi di kalian gitu loh. Ya gitu. Terus ya gitu. Jadi semenjak itu kan akun aku mungkin kelihatan kayak orang yang sering bikin konten tentang UGM gitu kan, dan awal-awal emang aku bikin kontennya tentang UGM gitu. Tapi makin kesini jujur aku merasa nggak nyaman gitu loh, karena aku pun jujur nggak terlalu tahu banyak tentang UGM dan nggak tahu mau ngebahas apa lagi, dan makanya aku lebih ngomongin tentang K-pop. Waktu pertama kali aku ngomongin tentang K-pop itu followersnya turun, karena orang-orang kan yang nge-follow aku jadi kayak apaan sih, orang pengen tahu tentang UGM malah ngomongin K-pop gitu kan. Gitu. Terus ya alhamdulillah FYP terus K-popnya. Terus balik lagi ngomongin UGM. Waktu ngomongin UGM lagi, yang K-popers pada nge-unfollow lagi. Jadi kayak mungkin konten kalian mungkin lebih dispesifikin ke satu topik, atau emang sengaja dibuat meluas gitu. Jadi ada yang konten tentang K-pop, ada yang tentang kuliah, ada yang tentang makanan, ada yang tentang buku, tentang apapun. Jadi kayak random gitulah. Kalau aku 2 konten gini, K-pop sama UGM, jadi kayak orang-orangnya tuh apaan sih pengen tahu K-pop malah kontennya UGM, apaan sih pengen tahu UGM malah kontennya K-pop gitu sih. Jadi konsisten gitu, entah konsisten temanya, entah konsisten videonya, dan lain-lain. Yang penting konsisten. Karena kalau kalian niat pasti ada jalan gitu. Ini di Din emang nge-lag atau gimana sih? Atau di aku aja? Kayaknya nge-lag deh. Ya aku sih lancar sih Kak Esther. Oh iya, berarti sekarang lancar kok. Tadi kayak kecepet gitu kan tadi Din. Iya nggak sih tadi? Atau enggak? Kayaknya iya deh. Atau gue aja? Rumah aku indie gitu. Jadi kayak gitu deh. Aku juga, sama. Tapi ini tahu, aku mau nambahin yang dibilang Din tadi, bener banget. Tapi ini kalian jangan yang kayak fake it till you make it. Jadi kalian tuh bisa bikin konten kayak aku tuh udah TikTok tuh udah yang kayak my daily life routine gitu loh, bukan kayak daily banget sih, tapi kayak aku tuh sering share di TikTok juga, jadi kayak about my family, my brother, adik gue gitu-gitu. Nah tuh nggak masalah, atau lu menjadikan TikTok itu sebagai tempat lu udah share about self development, udah full stop, cuma sampai situ aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau aku tuh menjadikan TikTok tuh kayak semua aku bisa share, jadi nggak yang kayak aku harus gue harus K-pop doang, gue harus UGM doang, ya itu nggak masalah. Kalau misalkan orang gini, enaknya kalau dapat followers yang memang follow karena kamu, bukan karena kontenmu, dia tuh memang ya udah dia follow kamu karena dia suka kamu, bukan karena kontenmu. Jadi gitu loh. Jadi try to reach followers that loving you as well gitu loh, yang menerima kamu mau konten kamu gimana aja gitu loh. Jadi followers kamu tuh nggak akan turun. Justru aku mikir kayak kalau IG tuh bisa turun followers, kalau TikTok tuh nggak bisa. Aku mikirnya justru gitu tau. Kayak TikTok tuh kayak bisa, TikTok tuh nggak, maksudnya TikTok itu kayak orang tuh kalau udah follow lupa gitu loh, kayak udah follow aja gitu loh. Bahkan aku aja follow TikTok dulu waktu aku masih jadi belum bikin konten sama sekali, aku tuh follow aja, kayak aku follow semua gitu, aku nggak ada mikirin. Kalau di IG kan agak-agak mikir ya, kayak aduh ini nanti muncul di feeds gue segala macam. Kalau TikTok tuh kayak tinggal gini aja tuh, yang following kan jarang kita lihat. Kita kan ngelihat yang for you kan. Nah kayak gitu sih. Jadi kalau kalian mau bikin TikTok nih, kalian try to reach your followers itu by knowing you as well gitu loh. Not only by your content, tapi itu bukan berarti kayak kalau dari konten gue salah, no. Tapi it will make you easier gitu loh kalau mereka follow kamu because they know you gitu loh. Jadi kayak contoh aku deh, aku mau cerita tentang TikTok, mereka tuh they already know about produktifku, which is my background. Jadi mereka tuh tanpa aku harus share everything gitu loh. Mereka tahu aku UGM, ya udah. Mereka tahu gini. Tanpa aku harus mention, karena mereka dari TikTok juga follow my Instagram kayak gitu. Wah, keren juga. Jadi tetap harus variasi juga sebenarnya, nggak apa-apa gitu ya Kak Esther. Oke, nah soalnya kan dari tadi kita udah ngomongin ngebuat konten gitu kan. Nah kan Kak Esther dan Kak Adin ini sama-sama sibuk nih, nggak hanya jadi tiktokers juga, mungkin di luar, bahkan di organisasi kampus juga pastinya banyak banget kan diikuti. Nah mungkin gimana nih bagi waktunya gitu Kak, mungkin tips and triknya buat kita juga nih, apalagi yang mahasiswa dari SMP, SMA juga gitu Kak, cara bagi waktunya. Mungkin dari Kak Din dulu mungkin. Kalau mungkin aku mau nambahin yang tadi ya, jadi bener banget apa yang dikatain Esther, kalau misalkan kalian pengen menjaga kepercayaan followers, jadilah misal bikin followers kalian tuh suka sama kalian, bukan ke konten kalian gitu sih. Karena kalau misalkan cuma suka kontennya aja, kalau misalkan ganti tema ya
udah gitu unfollow by atau mungkin ya udah nggak dipedulin lagi. Tapi kalau misalkan followers kalian udah suka sama kalian, ya konten kalian mau ngomongin apapun bakal tetap suka gitu. Jadi kalian jadi bisa mengedukasi followers kalian tentang tema-tema lain gitu sih. Kalau tentang ngebagi jadwal ya manajemen waktu, jujur aja nih, zuzurli, aku tuh sampai sekarang tuh gimana masih dibilang main TikTok tuh nggak niat gitu loh, karena ya TikTok tuh cuma aku bikin buat asik-asikan aja dan jarang buka TikTok gitu loh aku tuh. Jadi kayak kalau misalkan ada kesibukan organisasi atau event, ya udah TikTok aku tinggalin karena waktu aku kan FYP kan gara-gara konten aku tentang PPSMB. Nah, itu kan kejadiannya sebelum PPSMB, sebelum hari PPSMB. Tapi menuju PPSMB itu aku sibuk banget dan TikTok itu aku tinggalin mungkin ada kali ya kalau sebulan gitu. Jadi kayak ya aku lebih fokus ke real life aku sih, karena ya TikTok agak aku kebelakangkan karena ya cuma alhamdulillahnya aja aku dapat followers banyak, tapi ya kayak sampai sekarang nggak tahu kenapa kayak aku nggak niat gitu loh, dan aku tuh pengen niat tapi nggak tahu gimana caranya karena aku yang nggak keterbatasan ide gitulah bikin konten gitu. Tapi kalau misalkan emang kalian pengen niat bikin TikTok, tapi kayak time management kalian tetap lancar, ya dijadwal gitu. Karena ya dijadwal gimana ya? Intinya dijadwal gitu, kayak kalian tuh harus paham pembagian daily activity kalian, misalkan antara kehidupan sehari-hari, kehidupan kampus, organisasi, event, itu tuh harus kayak rata gitu loh. Misalkan kayak kalau misalkan aku sehari itu ada rapat organisasi ini, ada rapat event ini, mungkin harus bisa selain setengah jam buat bikin konten gitu aja sih, kayak yang penting tertata gitu kalau emang kalian niat. Mungkin Esther dulu mau nambahin, aku juga lagi mikir jujur. Oke, thank you. Sebenarnya kalau aku cara bagi waktunya emang sih sibuk banget, serius, kayak aku tuh kadang sampai kayak overwhelmed, kayak apa ya, aduh belum bikin konten kayak gitu, kayak saking sibuknya jadi kayak baru bisa bikin konten jam 12, jam 10 malam, jam 11 malam baru bisa bikin konten kan. Terus kayak ya udah gue post 4 aja deh, penting gue post gitu kan ya. Pertama sih pasti dijadwalin ya. Jadi aku pakai Google Calendar sih. Terus skala prioritas. Tadi kan berarti Dean, jadi dalam kasusnya sekarang Dean itu memang prioritinya not on TikTok gitu loh, which is in his real life, organization atau apapun itulah kuliahnya. Nah, itu nggak masalah gitu loh. Tapi kalau aku melihat TikTok ini kalau in my perspective, awalnya kan iseng-iseng gitu loh. Tapi aku tuh senang karena aku puji Tuhan orang-orang tuh tahu aku dari TikTok atau misalkan dari aku ngisi-ngisi acara gitu ya. Dan aku mau maintaining kesempatan ini gitu loh. Jadi kayak aku tuh selalu targetkan diriku bahwa tiap hari aku harus posting 5-7 video per day. Dan cara bagi waktunya adalah teman-teman porsinya itu gini loh, kayak waktu buat main-main itu dikurang-kurangi. Jadi gitu loh. Jadi aku tuh tetap bisa ngedrakor loh, by the way guys. Jadi aku tuh ngedrakor jam 1 sampai jam 2 pagi, baru jam 2 pagi tidur. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku dari pagi bangun beresin rumah dulu, habis itu kelas, habis itu ya di rumah ya Bun. Kalau misalkan di kos kan nggak perlu beresin apa-apa ya kan. Kalau di rumah kan ada mak gue. Terus habis itu Oke, kita belajar atau kelas paper segala macam, terus dealing with organization, terus abis itu my platform produktifku, pekerjaan segala macam, terus abis itu ya luangkan 1 jam aja tuh bikin video tuh bisa, serius deh. Aku tuh biasanya gini, aku tuh selalu 1 jam itu buat scroll FYP untuk cari ide. Baru aku add to favorites, terus habis itu aku pikirin apa ya yang bisa gue buat dari sini. Terus habis itu aku langsung bikin videonya, kayak gitu. Jadi aku tuh caranya supaya nggak kehabisan konten, you have to watch TikTok juga. Dari kamu tahu trennya, and then you can make videos gitu loh. Kamu pasti bisa bikin, karena kamu tahu gitu loh. Ini juga nge-train kita supaya to be creative, tau nggak sih? Jadi kita kan dituntut untuk ASK ya, aktif, solutif, kritis. Jadi kan kita benar-benar kayak, dan di samping itu kita juga harus kreatif. Jadi teman-teman cara baginya kayak gitu sih. Apalagi nanti mungkin di sini ada yang SMA atau SMP, nanti kamu bakal entering college, terus kamu bakal tergiur masuk organisasi dan lain-lainnya, dan ya begitulah. Jadi please make sure
kamu tahu your priority. Kalau aku academics itu will always be my number one. Nggak sih, nomor 2 lah, family first. Terus habis itu kalau dari segi pendidikan gini, academic dulu. Baru habis itu karena TikTok udah masuk ke hidup gue, ya udah TikTok nomor 2. Karena sumber pekerjaan, penghasilan, alhamdulillah dari situ. Terus habis itu baru masuk ke organisasi. Jadi kalian tahu persis karena prioritas Dean sama prioritas gue itu beda. By the way, my best friend namanya itu Dean tahu, tapi dia anak FH. Terus habis itu, tapi bukan dia trick, keren deh nama lo. Tapi namanya Dean. Terus habis itu, ya udah gitu guys, kan harus tahu priority kalian di mana. Nah kalau kalian udah tahu, nanti kalian pasti gampang buat bagi waktunya. Oh buat TikTok nggak penting-penting amat lah, karena kan organisasi aku ada jabatan, jadi kayaknya aku harus di sini kayak gitu. Jadi apa ya, belajar untuk kontrol dirimu sendiri, belajar untuk kontrol waktumu sendiri kayak gitu. Itu sih dari aku. Oke, kayak sering Aku mau nambahin deh. Oke, boleh Kak Dino. Itu bener banget apa yang dikatain Esther, selain menentukan prioritas juga, tapi kalian juga harus mikir kalian tuh pengen jadi TikTokers yang bikin konten tentang apa sih. Kalau misalkan kontennya tentang kayak cerita-cerita, curhat-curhat, mungkin bisa kapanpun, dimanapun gitu. Jadi kayak di sela-sela waktu kalian istirahat pun bisa. Tapi kalau misalkan kalian pengen jadi TikTokers yang kayak bikin make up, transisi, kayak yang ribet-ribet gitu, kalian harus scheduling dari awal. Kayak, oh besok aku senggang waktu ini, oh besok make up-nya, terus besoknya lagi lusa aku senggang di jam ini, oh besok editingnya, terus lusanya lagi baru di post. Misalkan intinya planningnya harus dari jauh-jauh hari kalau misalkan konten kalian seribet itu. Tapi kalau misalkan konten kalian simple, ya memanfaatkan waktu senggangnya ada gitulah gitu. Iya, dan konten itu nggak ada yang salah, jadi kamu mau konten apapun terserah selama kamu niat dan tidak kasih bad influence. Itu penting. Dan perhatikan kalimat yang keluar dari mulutmu. Serius. Nanti tuh orang bisa penting banget. Orang tuh bisa salah tafsir, serius. Orang tuh pasti menurut kita A, menurut kita B. Ingat gak sih yang kemarin lagi rame? Jadi yang rame soal brand minuman itu loh, brand minuman terhadap etnis tertentu. Kalau lu tahu yang kemarin rame itu tuh aku tuh sampai, jadi aku tuh ada bareng tiktokers gitu, kita tuh punya TikTok discussion club, jadi kita kayak Jimit. Kalau lu tahu Kevin Nguyen yang selalu bikin Jimit itu, dia teman gue kayak gitu kan. Terus kayak ya udah, jadi kayak ada beberapa tiktokers yang lumayan gede followersnya, di 800k ke atas, buat grup tiktokers yang memang membicarakan isu-isu di TikTok gitu loh, orang-orang yang makin aneh, orang yang kayak gitu. Jadi I was one of them, jadi aku ada di grup itu juga. Jadi kayak emang sharing tentang hal itu. Jadi kayak, oh kontennya si Esther, kayaknya lu kontennya ini salah deh Esther, lo kayaknya ngomongin soal ini kayak nggak bagus, kayak gitu. Jadi kita tuh sama-sama kayak sharing dan ngasih tahu kayak gitu. Jadi ada loh guys, the watchers yang emang, jadi even though we got followers yang lebih banyak, kita tuh tetap lihat orang-orang yang followersnya dikit. Jadi kita nggak lihat by your followers, tapi by your content. Jadi kita nggak mau TikToknya itu justru jadi tempat yang nggak bagus kayak gitu loh, bukan tempat yang hoax, yang karena banyak anak kecil cuy di TikTok. Jadi as young generation, please make sure kamu kasih tahu hal yang baik seperti itu. Nambahin lagi. Boleh banget Kak. Nah itu benar banget, jaga omongan kalian karena ya orang-orang tuh bisa salah tafsir. Dan apalagi mungkin yang baperan gitu ya. Dan gimana caranya kalian tahu tipe konten-konten yang benar, mungkin ya itulah, belajarlah. Sering-sering scroll FYP gitu. Jadi kalian kayak tahu jenis-jenis konten yang komennya bakal isinya negatif, konten yang bakal isinya positif. Karena mungkin di FYP banyak yang kalian kontennya suka. Tapi ternyata giliran waktu kalian scroll komennya, ternyata komennya pada negatif semua. Itu bisa, karena ya cuma salah perspektif, salah pandangan, salah tafsiran aja gitu loh. Apalagi kayak yang itu kan baperan gitu. Dan yang konten aku yang matematika itu tuh makin viral karena ada yang nyolong terus dimasukin ke Instagram. Nah itu udah beda kasus lagi kalau Instagram, karena orang-orang yang komen di TikTok itu kelembutan hatinya beda sama yang ada di Instagram. Itu kayak yang di Instagram tuh kayak video aku tuh nyasar ke akun julid gitu. Nah, akun bodong gitu. Nah, itu tuh yang komen tuh kayak gak jelas banget gitu loh. Kayak, ini sorry banget ya, ini mohon maaf banget. Jadi kayak random itu loh komennya, kayak apaan sih ini orang wajahnya kayak ANJ gitu kayak.
Terus itu orang rambutnya putih pasti rumahnya habis kebakaran terus rambutnya ikut kebakar, kayak apaan sih gitu, terus kayak nggak jelas banget gitu loh. Nah jadi itu hati-hatilah karena video kalian tuh bisa masuk ke platform lain yang kayak tipe orang beda-beda, apalagi kalau kayak yang itu burung biru gitu, kayak ya wow serem banget gitu. Din, jangan baca komen, Din. Kalau gue Ya, sih itu. males Jangan. banget baca komen. Nggak, maksudnya kalau Sama, komennya, kalau komen di IG gitu gue, iya sih, kayak gue nih TikTok gue kan, terus habis itu di post di IG, terus kayak orang komennya tuh, kalau komen di IG tuh menyakitkan, jadi gue nggak pernah baca sekali, terus kayak apa sih, orang gue ngasih yang positif kok komennya yang aneh, ya udah gue nggak pernah baca kan, terus gue ya udah gue kalau orang, terus gue tuh selalu kalau misalkan mereka post my video without credit, gue pasti DM kayak gitu kan, terus kayak mereka langsung oh iya kak maaf segala macam gitu kan, terus kan ada hak cipta ya, ada legal rights kan ada, terus habis itu ya udah, jadi kalau misalkan supaya kita tidak terlalu banyak insecure dan pusing terhadap konten itu, ya udah nggak usah didengerin kayak gitu deh. Oke, keren banget nih dua-duanya nih memberikan insight baru gitu ya. Wah, tapi udah sampai nggak kerasa nih udah mau masuk pertanyaan terakhir gitu Kak. Mungkin kan tadi udah Kak Esther dan Kak Din bilang tuh kayak cara nggak langsung kayak media sosial kan pasti ada benefit dan enggaknya gitu ya Kak. Nah, sedangkan TikTok ini juga kan sering dimainin sama anak-anak kecil gitu kayak dari SD, SMP bahkan nggak kenal TikTok gitu Kak. Nah, gimana sih kita bisa memisahkan kayak benefit yang harus kita dapatkan sama yang buruknya gitu Kak? Mungkin dari Kak Esther dulu mungkin. Tadi pertanyaan kamu gimana? Sorry. Kayak benefit yang harus kita dapatkan dari TikTok gitu Kak, gimana? Benefit berarti manfaat yang harus didapatkan dari TikTok. Kalau manfaat yang harus didapatkan dari TikTok ya make sure kalau waktu yang udah kamu keluarkan itu ada benefitnya ke kamu, gitu aja. Kamu nonton TikTok 1 jam, 2 jam, ada nggak something new yang kamu tahu? Ada nggak gaining something gitu loh? Atau ilmu baru seperti itu? Atau you got new friends maybe? Atau gimana? Atau jodoh segala macam kan? Ya kita nggak tahu ya. Ya gunakanlah waktumu. Jadi kan waktu kan nggak bisa diulang ya. Jadi waktu itu udah kamu habiskan di satu tempat tuh pastikan ada benefitnya gitu loh. Jadi itu aja sih kalau dari aku, kalau mau manfaat dari TikTok. Kalau dari Kak Dian sendiri gimana nih cara dapat benefit dari TikTok? Benefit ini maksudnya benefit buat aku atau kayak benefit buat semuanya gitu Kak? Oh, kayak semuanya, kita nggak ya. sia-sia gitu main TikTok gitu. Jadi mungkin ya aku tuh jujur, aku kan kayak punya sosmed kan banyak kali ya, kayak ada Snapchat, Twitter dan segala macam gitu. Tapi aku jadi lebih update tuh karena pakai TikTok gitu, karena berita-berita terkini itu mungkin bisa muncul di FYP gitu. Jadi sering-sering nge-scroll TikTok tuh jadi kayak lebih update gitu, entah update tentang ya apa aja gitu, kasus sosial, ekonomi, kasus negara lain, atau mungkin kayak drama-drama yang sedang terjadi itu jadi lebih update sih. Tapi ini ya, aku kasih saran aja kalau misalkan kalian orangnya baperan, udah tersinggung, mending skip aja gitu, nggak usah di komen gitu, karena kasihan yang bikin video, mungkin karena ya kalian takutnya salah tangkap maksud videonya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang konten yang menyinggung, mending kayak di skip aja gitu. Apalagi kan ya tadi yang dibilang Prima kan kayak ada banyak minors, anak yang masih di bawah umur kayak main TikTok gitu. Gimana ya kalau itu sih, mungkin kayak aku sih jujur juga takut ya kalau masalah yang anak di bawah umur terus main TikTok terus kayak intinya nyasar gitu kan, pernah ada kan ya yang kayak apa sih, pokoknya yang kayak anak kecil tuh bikin konten terus kayak di switch sama di stitch sama apa sih namanya, kayak konten creator gitu, kayak gini gitu tuh, kayak itu jujur aku nggak tahu solusinya gimana sih, itu lebih ke orang tua kali ya, jadi kayak dipantau gitu. Tapi kalau misalkan konten yang harus manfaat yang harus kita dapat dari TikTok sih itu bener, setuju dari Esther tadi. Dan nambahin aja, ya itu sih jujur kayak yang pengen aku sampaikan ke kalian, kalau misalkan kalian orangnya mudah tersinggung, baperan, apalagi sensitif, ngelihat sebuah video di TikTok tuh mending skip aja gitu. Karena kalau misalkan kalian komen atau like atau apapun, itu mungkin bisa jadi kontennya muncul lagi gitu loh, entah dari orang yang berbeda, entah dari orang yang sama gitu. Jadi lebih baik skip aja, scroll aja gitu. Bye. Oke, Kak Dian dan Kak Esther,
ini udah habis nih waktu sharing-sharing kita. Pasti teman-teman juga udah banyak banget nih ilmu yang didapatin dari sini, dari TikTok juga. Nah ini di kolom chat aku nih banyak banget nih Kak pertanyaan-pertanyaan. Tadi kan kita ngambil pertanyaan tercepat nih Kak ya. Dan ini ada Alvira. Mungkin Alvira boleh di-unmute untuk langsung nanya nih kepada kedua pembicara keren kita, Kak Esther dan Kak Din. Halo Alvira. Oh iya, halo. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Oke, jadi aku mau izin bertanya nih buat kedua pembicara. Seberapa penting sih dan berpengaruhnya kesesuaian pemilihan hashtag untuk FYP? Kalau posting gitu tuh hashtagnya nyesuaiin sama kontennya atau asal cari aja yang lagi booming apa gitu. Terima kasih. Mungkin siapa dulu yang mau menjawab nih? Aku serahin ke Kak Esther dan Kak Din, bebas deh siapa aja yang mau jawab. Mungkin aku dulu ya, karena kayaknya Esther lebih tahu gitu. Nah, mungkin dari aku dulu. Kalau aku sendiri sih ya, hashtag itu yang aku sesuaikan sama jenis kontennya. Kan ya kan tentang K-pop ya, sorry ya yang dari tadi yang kayak nggak suka K-pop terus nggak paham ya, misalkan aja nih aku kan suka K-pop, terus aku lagi ngebahas BTS, terus hashtagnya hashtag BTS, hashtag nama fandomnya BTS which is ARMY, terus hashtagnya K-pop fan, hashtag K-popper, hashtag K-pop FYP, hashtag pokoknya K-pop apa gitu. Terus yang aku taruh di akhir itu hashtag kayak FYP dong, FYP nggak niche, FYP bla 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 gitulah. Pokoknya hashtag itu nggak tahu kenapa aku manfaatin sebanyak-banyaknya harus ada hashtag gitu. Tapi kan kadang ada konten yang hashtagnya tuh kayak random banget. Hashtag yang lagi booming gitu lah. Misalkan kontennya lagi ngebahas tentang misalkan Jokowi gitu ya. Tapi hashtagnya tuh kayak Pocari Sweat, Shopee 1010 gitu kayak. Intinya itu kan hashtag yang lagi booming gitu kan. Nah itu kalau itu jujur aku nggak tahu apakah itu berpengaruh atau enggak gitu. Mungkin dari Esther sendiri mau nambahin. Oke, kalau dari aku sebentar. Oke. Terus kalau dari aku hashtag FYP itu penting menurutku. Aku nggak tahu orang lain gimana, tapi menurutku penting. Dan hashtag yang sesuai dengan konten itu penting. Kayak misalnya aku ceritain tentang kampus ya, aku buat college life kayak gitu. Kayak aku tuh emang dari dulu tuh gitu, selalu kayak gitu. Jadi emang menurutku sih korelasinya ada. Dan kalau kamu gak bikin hashtag sih nggak apa-apa juga sih. Tapi biasanya kalau misalkan kamu followersnya masih dikit, bikin hashtag. Gitu. Mungkin aku nambahin lagi kali ya. Jadi mungkin aku juga nggak tahu, ada kemungkinan mungkin kalau misalkan nih ya, balik lagi. Misalkan aku bikin konten tentang UGM, aku masukin hashtag UGM, nanti video aku tuh bakal muncul di orang yang FYP-nya ngomongin tentang kampus-kampus. Mungkin ya, aku juga kurang tahu. Karena misalkan aku bikin konten UGM, tapi hashtag-nya kayak cuma nggak ada korelasinya sama UGM gitulah, dan itu mungkin video kalian nggak bakal muncul di orang yang algoritmanya tentang UGM gitu. Mungkin gitu, aku juga kurang tahu sih. Gitu. Hashtag itu penting guys. Oke, jadi kesimpulannya hashtag itu penting gitu ya Kak buat kalau membangun TikTok gitu. Nah mungkin selanjutnya ini ada Fatia. Kepada Fatia mungkin bisa unmute aja dan langsung tanya pertanyaannya. Apakah ada Fatianya? Ada Kak. Oke. Oke, langsung aja nih tanyain ke Kak Esther dan Kak Din nih pertanyaan. Ini Kak Esther dan Kak Dehan. Pernah nggak sih kepikiran kalau kehabisan konten tuh kayak gimana, atau kontennya tuh kayak bikin salty netizen gitu? Apakah bakal lanjut konten atau kayak berhenti gitu, atau gimana? Terima kasih. Mungkin siapa dulu nih yang mau menjawab, Kak Esther atau Kak Din juga bebas kok. Aku deh, kalau aku lanjut Oke. konten, pasti lanjut. Jadi aku nggak akan stop sih. Jadi aku kalau kehabisan konten sih pernah, tapi kayak tetap post gitu loh. Jadi tetap aja cari ide, kayak entah bahas film atau bahas sesuatu yang baru kulakukan. Ya itulah enaknya kalau misalkan kamu tuh kontennya nggak kayak satu topik aja, ngerti nggak sih? Itulah enaknya kalau misalkan kamu bikin akun TikTok itu ya memang TikTok Esther Lubis, bukan TikTok Esther sharing gitu. Jadi kalau misalnya Esther sharing ya memang tentang sharing tentang ini gitu loh. Jadi kayak memang tentang aku gitu loh, apapun yang aku lakukan dan lebih mudah aku buat konten kayak gitu.
Kalau dari aku sendiri sih, kalau misalkan nih yang ngomongin kehabisan konten, terus kontennya tuh bikin salty netizen, aku sih jujur bakal tetap lanjut, karena aku orangnya tuh nggak suka kayak dipandang lemah sama orang lain gitu loh. Misalkan udah disaltiin netizen, terus kayak videonya dihapus, terus kayak nggak ngonten lagi, pasti kayak netizen tuh nganggap, wah ini orang pasti lemah banget sih nggak lanjut konten. Nah itu tuh aku nggak mau, tetap lanjut konten. Tapi kalau misalkan emang menyinggung banget ya klarifikasi, which is aku udah pernah gitu kayak oh my god so sad. Nah gitu. Aku belum pernah sama sekali, puji Tuhan. Aduh sedih banget. Jadi itu mungkin itu background. Kenapa sih? Kamu kenapa? Itu jadi gini kan di K-popers, di kalangan algoritma K-pop ya, itu tuh kayak kan ada tuh kan K-popers kan ngoleksi photocard gitu kan, kayak photocard bias mereka gitu. Itu tuh mahal, itu tuh kayak mungkin bisa ratusan ribu sampai jutaan gitu loh. Tapi ada tren yang kayak dicoret-coretin pakai spidol gitu loh. Terus kayak aku tuh kayak jujur nggak paham, maksudnya kalian beli mahal-mahal tapi dicoret-coretin, tapi sebenarnya itu juga punya sebenarnya tuh challenge-nya buat apa sih gitu. Bukan, aku kan nggak tahu kalau itu tren, tapi aku bilangnya challenge-nya tuh buat apa sih. Terus kayak itu tuh dalam waktu kurang dari 3 jam tuh udah hampir 1 M gitu loh. Aku tuh kaget, ya ampun, kayak pada salty, ya udahlah bodo amat orang-orang duit mereka, ngapain lu gitu sih, lalu ngapain amat sih, kayak salty banget lah. Kayak ya udah kan aku nggak tahu kan tanya, tapi ternyata orang-orangnya pada salty, ya itu udah aku minta maaf kayak bla 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 gitu, tapi minta maafnya nggak nangis-nangis, ya minta maafnya tuh kayak gini gitulah, kayak ya udah gitu. Dan aku jujur ini pengakuannya, dulu nama TikTok aku tuh bukan The Happiest Boy Ever, tapi masih nama asli aku, Dietrich gitu. Tapi ya karena konten aku yang tentang UGM itu viral dan banyak hujatan-hujatan, makanya aku ganti nama biar kayak orang tuh mungkin lupa sama rambut putih yang nilai matematikanya jelek gitu, kayak ya itulah gitu. Karena aku jujur nggak suka di DM-in orang-orang kayak, kak nilai UTBK aku segini, kak jurusan ini bagus apa jelek ya, itu aku nggak tahu. Dan itu kayak bener-bener orang tuh nge-spam gitu loh, aku nggak bisa jawab satu-satu, itu ada ratusan di IG dan di TikTok, dan orang-orang tuh nggak berhenti nanyain aku. Makanya aku semenjak itu ganti username Instagram sama TikTok, karena username Instagram sama TikTok aku tuh selalu sama gitu. Itu sih kalau dari aku. Intinya jawabannya tetap lanjut konten gitu. Oke, jadi tetap harus lanjut dan konsisten pastinya kayak. Nah, kalau yang tadi tuh kayak DM kayak mau UTBK-nya segini, jurusan apa tuh kayaknya anak-anak SMA yang baru lulus gitu kan. Kayak kita juga nggak tahu gitu ya, Kak. Kayak ya, aku juga ada yang Jadi gini, sorry. Jadi gini, kan aku kan dulu pernah video aku yang FYP, salah satu video FYP pertama kan kayak aku dulu pernah curhat kayak ikut audisi SM gitu kan, audisi K-pop gitu. Terus tuh banyak juga yang nge-DM aku, kak cara jadi member Cherry Bell gimana? Ya mana gue tahu, emang gue ya bos mereka apa. Terus kak JKT48 open registration kapan? Lah gue nggak tahu open registration JKT48. Sama gue juga pernah tuh ditanya yang gue nggak tahu, samsek. Kayak bener-bener nggak tahu. Kak kalau ini yang lucu ini sih, kak kalau berhijab bisa jadi artis Korea nggak sih? Terus aku bilang ya nggak tahu, kan bukan aku yang mengaudisi mereka gitu loh. Terus dia tuh bilang mungkin saran dari aku sih ya kak, tetap bisa berhijab tapi asal satu grup berhijab semua biar kompak. Kayak oke. Terlalu sih. ini kayak kopinya ya kan. Aduh, banget. Nggak sumpah. Oh my god, ngarep buat aku nggak kuat. Agak seru ya sore ini. Oke, jadi tetap harus, aku balik lagi, konsisten dan fokus tetap harus dijaga gitu ya Kak. Nah ini ada satu penanya lagi, nah banyak Kak, jadi tapi kita karena waktu mungkin satu lagi kali ya Kak. Dari Rizka Gabriela, ada Kak Rizka Gabriela. Halo, ada. Halo, mungkin langsung aja ditanya nih Rizka Gabriela. Oke. Aku mau tanya sama Kak Estra sama Kak Dean juga nih. Ngaruh nggak sih Kak sebenarnya kayak perihal HP? Apakah kalau misalnya kita mau viewersnya tinggi itu apakah harus menggunakan iPhone ataukah pakai merek-merek lain itu sebenarnya bisa juga, dan apakah juga kayak ring light atau pencahayaan terus background yang bagus itu tuh ngaruh ke viewers kita gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizka Gabriela atas pertanyaannya. Mungkin siapa dulu nih, atau Kak Din dulu atau Kak Esther dulu, boleh deh, siapa aja duluan. Aku dulu deh.
Kalau Oke. aku, ini dari pengalamanku aja ya. Kalau menurutku ngaruh. Dan kalau menurut aku Apple lebih bagus. Kalau misalkan mau record TikTok dan nggak pecah-pecah juga, lebih bagus. Dah. Terus habis itu kalau dari pencahayaan, yes matters. Aku semenjak kayak udah serius gitu, bukan yang kayak udah kok seru nih bikin TikTok. Aku langsung kayak beli ring light, nabung-nabung beli tripod, dan juga kayak yang kayak gitu deh, pokoknya yang penting buat aku. Bahkan aku aja jadi isi acara kayak gini aja harus ada cahaya depan. Ini kan aku pakai, kelihatan nggak sih kalau aku pakai ring light di depan sini, kayak supaya wajah aku tuh terlihat. Coba kalau misalnya aku matiin, si gelap. Dia harus aku nyalain gitu loh. Jadi kayak benar-benar aku nyalain. Dan ini aku kan di rumah di Pekanbaru, which is semua barang-barangku kan di Jakarta. Jadi aku sekarang tuh pakai apa yang ada aja di rumah gitu loh. Tapi kalau lebih lengkapnya sih di sana. Nah tapi itu tuh bakal matter. Terus kalau saran aku sih kamu pakai HP iPhone aja supaya lebih bagus kalau bisa kan bikin video. Biasanya itu memang lebih bagus. Tapi kalau Android bukan berarti jelek ya. Terutama kalau Samsung yang speknya udah gede banget tuh bagus banget, bahkan lebih bagus daripada iPhone. Kayak ada tuh temen gue ada yang Samsung tapi kayak bagus banget. Kayak bener-bener kamera belakangnya aja tuh udah kayak real banget gitu loh. Kayak bener-bener nyata, kayak kamera DLSR atau DSLR, gue lupa. Pokoknya itu deh, kayak gitu. Jadi untuk gadget yang kita pakai tuh matters. Kalau dari aku sih matters, apalagi kan gimana ya, kita tuh pengen ngebuat orang yang nonton video kita tuh kayak suka nonton video kita, karena kalau kualitasnya jelek, burem, gelap tuh kayak apa sih, pasti di skip gitu loh, karena dilihat aja udah nggak enak gitu sih kalau dari aku simpelnya. Tapi kalau misalkan kalian punya HP yang jelek pun nggak apa-apa, karena ya itulah kunci awal tadi tuh konsisten gitu. Karena ya kalau misalkan video kalian jelek tapi kalian sendiri lucu gitu kan, ya bisa jadi kayak appealing gitu di mata publik gitu. Tapi ya diusahakan mungkin dia nabung gitu buat beli yang bagus gitu, jadi kayak orang tuh lebih enak gitu. Iya, benar. Itu tuh proses tahu. Aku tuh awalnya juga nabung. Aku tuh dulu HP-nya jelek banget. Dan aku tuh bahkan dari awal TikTok tuh HP-ku yang paling buruk kayaknya. Kayak temanku tuh udah ganti HP. Karena kan aku dari kecil tuh emang kalau dari mulai SMA sih, semenjak punya penghasilan sendiri, semua barang itu beli sendiri kan. Jadi nggak ada yang kayak HP itu nggak pernah dibeliin. Jadi semuanya itu emang beli sendiri. Jadi kalau memang kamu mau berkarya tuh ya lu tabung men gitu. Jadi nggak ada alasan karena HP Android aku nggak bisa bikin video, ya tunggu aja terus kayak gitu sampai lu nggak bikin video apapun kayak gitu. Contoh mau bikin YouTube, aku harus punya kamera, harus punya ini dan itu, ya kamu nggak akan bikin, ngerti nggak sih? Kayak mau bikin mah bikin aja gitu loh. Kalau memang isinya bagus tuh ya kamu usahain. Kalau misalkan kamu nggak ada cahaya banget ya kamu record misalkan yang dekat jendela langsung cahaya matahari gitu. Aku juga sering malah dekat cahaya matahari, lebih enak, lebih bagus mukanya daripada kayak cahaya buatan dari lampu gitu. Karena kalau lampu biasanya terang banget. Tapi kalau matahari itu kayak real, kayak apa ya, kayak lebih bagus ya mukanya gitu. Oke, jadi kayak tidak disarankan, tapi kalau misalnya nggak ada, kita harus tetap memanfaatkan barang yang ada dulu kali ya, Kak, gitu ya. Nah, benar banget sih, setuju banget sama Kak Din dan Kak Esther. Ini sebelumnya maaf banget nih ya, ini banyak banget pertanyaan yang masuk nih kakak aku sampai, tapi waktunya teman-teman udah habis, jadi kayak aku mohon maaf nih, mungkin bisa ya kalau misalnya itu mau silaturahmi langsung DM aja Kak Esther atau Kak Din, lo mau tanya kalau saya nggak sempat kejawab di sini mungkin gitu kali ya. Nah, jadi teman-teman mungkin aku bisa simpulin sedikit aja kali ya. Tadi tuh menarik banget dan aku sempat highlight. Jadi jika mau mengembangkan sesuatu bukan hanya TikTok, kita tuh harus fokus gitu ya, dan konsisten apa yang mau kita jalankan. Nah, selain itu juga kita harus tahu prioritas masing-masing, yang mana yang terbaik dan yang mana yang enggak gitu. Mungkin itu aja sih dapat aku simpulkan, dan aku sebelumnya mau ucapin terima kasih nih kepada Kak Esther dan Kak Din yang udah menyempatkan waktunya nih di hari Minggu, kalau besok kuliah lagi Kak. Jadi pokoknya aku mau ucapin terima kasih atas Kak Esther dan Kak Din udah mau pada sore hari ini. Sekarang udah sore sih, bukan siang lagi. Nah, mungkin sebagai penghargaan nih dari Gamap untuk Kak Esther dan Kak Dian, berikut ini kami berikan sertifikat gitu Kak dari kami secara simbolis. Mungkin kepada teman-teman panitia bisa langsung aja di share screen. Oke, yang pertama ada dari Kak Esther nih. Mungkin sebelumnya Kak Esther mau
berbicara tuh kayak ngucapin sepatah dua patah kata kepada teman-teman yang udah hadir di sore hari ini nih Kak. Oke, dan tepat dipersilakan. Oh my god, tuh namaku kebalik. Ser Natalia Dominic Lubis, bukan Dominic Natalia. Oke, nanti ya kita benarkan dulu ya Kak. Thank you teman-teman untuk yang udah datang, dan juga thank you Gamapi Visible UGM yang udah invite aku to be one of the speakers today. I'm so glad bisa sharing ya something. Semoga teman-teman juga bermanfaat yang mau develop akun TikTok-nya. Good luck dan semangat. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih Kak Esther atas patah dua patah katanya. Nah, mungkin selanjutnya kita juga berikan nih kepada pembicara dari Kak Din. Oke, walaupun nama aku nggak lengkap, nggak apa-apa kali ya. Itu nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa. Nah, makasih banget buat dari Gamapi dan semua yang udah nonton, dan juga Prima dan juga Esther. Makasih buat semuanya, karena ini jujur pertama kali aku jadi speaker yang ngomongin tentang TikTok. Biasanya aku jadi speaker tuh ngomongin tentang yaitu UTBK, cocoknya di mana gitu, kayak yaitu intinya seneng banget bisa kayak mungkin berbagi informasi yang apa yang aku tahu ke kalian, dan juga dapetin informasi juga dari Esther gitu. Makasih semuanya. Ya, terima kasih Kak Din semuanya, teman-teman juga yang udah hadir nih. Nah, mungkin sekarang selanjutnya mungkin kita foto-foto dulu kali ya. Kan ini era branding nih Kak. Jadi di era 2021 mungkin teman-teman bisa banget menyalakan kamera, merapikan cantik dan ganteng di pada sore hari ini. Kita foto-foto dulu nih. Mungkin kita tunggu sampai 16.49. Jadi teman-teman bisa on cam dan gunakan virtual background yang sudah kami sediakan. Atau mungkin kalau lama 16.48 kali ya, 1 menit. Mungkin teman-teman bisa banget yuk on cam sesi dokumentasi nih kepada teman-teman semua. Ya teman-teman semua bisa on cam, yang lagi dandan mungkin bisa langsung aja on cam. Atau mau sekarang aja kali ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman panitia bisa langsung aja diberikan aba-aba nih kepada kita-kita yang mau foto. Ini mungkin aba-aba yang dari aku ya. Oke, terima kasih Okta. Oke, mungkin ini langsung aja ya yang udah nyalain kamera. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih Okta. Nah, teman-teman jangan live dari room Zoom dulu ya, karena tadi kan sempat aku bilang nih bakal ada sesi pengumuman door prize siapa yang menang nih. Nah, mungkin tadi kan pemenangnya adalah pemenang dengan jawaban terbaik dan tercepat. Mungkin teman-teman panitia, siapa nih yang menang? Bisa ditampilkan. Oke, ternyata aku suruh nyebutin. Oke deh, makasih. Jadi pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Ya, selamat kepada Alvira. Mana Alvira? Mungkin mau ngucapin penghargaan. Gimana Alvira? Apa masih ada di sini? Halo masih Kak. Mungkin sepatah dua patah kata nih setelah menggunakan door nih kepada kita nih yang udah hadir. Apa ya, terima kasih banyak atas acaranya, benar-benar bermanfaat banget. Dan apa ya, udah sih gitu aja kayaknya. Oke, terima kasih Alvira. Nanti akan ada teman-teman matinya yang menghubungi Alvira ya. Terima kasih Alvira. Nah, ternyata, oke Alvira sama-sama. Nah, ternyata nggak hanya satu teman-teman pemenangnya Gamapi, nggak mungkin lah ngasih cuma satu MKP, Visipol gitu, nggak mungkin cuma satu. Nah, ternyata ada lagi nih pemenang keduanya. Ayo, siapa nih teman-teman? Dan pemenangnya itu mungkin aku langsung sebutin aja ya. Pada Fatia, selamat Fatia. Mungkin dari Fatia, apakah masih ada di Zoom ini? Masih Kak. Oke, mungkin Fatia ada yang mau diucapkan kepada teman-teman?
Iya, terima kasih untuk Kak Esther dan kalian dan semua. Cukup. Oke, makasih banyak juga Fatia udah mau bertanya tadi. Nah, nggak kerasa banget nih kita saking keasikannya berbincang-bincang sampai akhir acara. Nah, sebelumnya aku pamit undur diri nih karena acara kita alhamdulillah udah selesai ini berjalan lancar. Nah, aku sebagai perwakilan dari teman-teman panitia mau mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak dari awal acara sampai akhir sore ini nih teman-teman. Saya mewakili teman-teman panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa untuk diisi link evaluasinya ya teman-teman, karena nanti akan ada sesuatu nih teman-teman. Jadi link evaluasi ada di layar teman-teman semua ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai ketemu selanjutnya. Terima kasih Kak Den. Ini aku ngapain ya? Kak Den. Kak Den, oh iya, bisa boleh meninggalkan room ini juga nggak apa-apa kok, Kak. Oke, terima kasih banyak ya, Kak, sebelumnya. Makasih, Terima kasih, Kak Din. Mantap. Mantap ya. Love you.